Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukamto selaku pengajar tingkat penguatan kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah yang saya hormati, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Brebes, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul untuk menyelesaikan tugas kita dalam rangka diklat penguatan kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah itu. Yang alhamdulillah semuanya sehat walafiat, tetap semangat, ada sebuah pantun Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk bilang cakep ya. Dari Brebes ke Kertajati, pulang-pulang membawa terasi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan presentasi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini adalah laporan kegiatan on the job learning yang saya lakukan di SD saya sendiri, yaitu SD Negeri Pende 02 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Jadi berhubung namanya agak familiar karena ada dua desa yang sama dengan kecamatan lainnya, sehingga nama SD saya itu harus disertai kecamatan karena bisa salah tujuan, karena di Banjarharjo pun ada namanya sama, Pende 2 lagi sama. Nah, ini adalah laporan on-the-job learning di SD Negeri Pende 02. Ini adalah identitas saya ya. Kita langsung saja. Kita awali dari bab 1, yaitu tentang latar belakang. Apa sih yang latar belakangnya? Yaitu yang pertama, Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007 tentang supervisi akademik. Yang kedua yaitu Permendiknas RI nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, materi pelatihan penguatan kepala sekolah. Itu menjadi dasar latar belakang dari kegiatan ini. Kemudian tujuan dan sasaran. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, manajerial, dan supervisi kepala sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan melaksanakan tindak kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan melaksanakan kajian manajerial kepala sekolah. Yang kelima, meningkatkan kemampuan mengembangkan keprofesional kepala sekolah. Nah, siapa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah kepala sekolah dan gurunya. Kepala sekolah itu ingin meningkatkan kompetensinya, terutama kompetensi manajerial di sekolahnya, dan juga guru-gurunya. Yang guru-gurunya ini menjadi sasaran utama karena menjadi objek atau subjek utama dalam pembelajaran. Nah, hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, meningkatnya kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, manajerial, dan supervisi kepala sekolah. Yang kedua, meningkatnya kemampuan melaksanakan tindak kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah. Yang keempat, meningkatnya kemampuan melaksanakan kajian manajerial kepala sekolah. Dan yang kelima, meningkatnya kemampuan pengembangan keprofesional kepala sekolah. Nah, ini di bab 2 ini adalah membahas tentang profil sekolah saya, yaitu SD Negeri Pende 02. SD Negeri Pende 02 ini ada di Kecamatan Kersana ya. Ini mirip banget sama Banjarharjo, jadi saya harus tekankan di kecamatannya Kersana. Nah, SD Negeri Pende 02 ini untuk guru. Kalau guru ini kalau di Dapodi itu sebenarnya kurang. Nah, kemarin saya baru masukkan guru baru, tapi berhubung kebijakannya tidak bisa memasukkan guru ke Dapodi, sehingga guru yang baru tersebut tidak bisa dimasukkan ke Dapodi. Sehingga untuk mengisinya supaya Dapodinya itu bisa sinkron, sehingga saya dimasukkan menjadi guru, jadi guru kelas juga. Seperti tadi siapa ya, Pak Pandardeni ya,
Iya. Nah, untuk siswa, untuk peserta didiknya, alhamdulillah di sekolah saya ini ada 171 siswa. Alhamdulillah lumayan. Padahal di desa tersebut ada 3 sekolah yang berjejeran. Jadi Pende 2, Pende 1, dan Pende 3. Alhamdulillah semuanya terisi. Sehingga jumlah penduduknya mungkin juga lumayan padat. Nah, sebenarnya ada 4 sama satu lagi MI, tapi MI-nya agak jauh. Ya, sehingga untuk siswa kami tidak terlalu kekurangan, tidak terlalu rawan. Paling agak rawannya malah pendidikannya, tapi masih di atas 100. Nah, untuk sarana dan prasarana, untuk ruang kelas lengkap, ruang kelas sekolah, ruang guru, yang tidak ada itu ruang perpustakaan. Nah, ini adalah menjadi PR buat saya sebagai kepala sekolah, mengingat kami punya kelemahan SD Pende 2 ini di lahannya, karena lahan itu sekitar 1512 meter persegi, sehingga kami di desa Pende ini paling kecil lahannya, sehingga untuk membuat lahan perpustakaan saja kita agak rebutan sama desa, karena tanah SD Pende 202 ini adalah masih berstatuskan tanah milik desa, sehingga kami agak rebutan, ada tanah kosong tapi kata desa mau dibuat PAUD atau TK, jadi agak rebutan. Jadi kami mau mengajukan perpustakaannya agak bingung juga. Iya, ya mungkin itu solusinya. Saya juga sudah mengajukan ke anggota dewan, sudah ke dinas sudah, tapi alhamdulillah belum ada kabar sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya kami dapat bantuan untuk membuat perpustakaan, karena sekolahan lain kecamatan Salempang semua sudah pada punya ruang perpustakaan. Sehingga kalau saya di Pende 202 ini, buku-buku itu buku di ruang guru dipenuh sesek karena nggak punya ruang khusus untuk buku. Nah, ini adalah profil dari SD Pende 02. Tapi untuk secara tempat strategis, kami ada jalan raya, jadi lumayan ramai, jadi aksesnya gampang dan gampang dicari. Untuk selanjutnya yaitu yang utamanya, apa sih visi misinya SD Negeri Pende 02 ini? Yaitu visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, tangguh dalam kompetisi, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Nah, alhamdulillah kemarin waktu lomba MAPSI, kami adalah lomba MAPSI, kami alhamdulillah memboyong piala. Tadi masih di kecamatan itu banyak sekali, juara satunya juga banyak, ada berapa orang, berapa siswa yang juara satu, dan kemudian di tingkat kabupatennya kami dapat juara 2 tilawah. Alhamdulillah kami banyak pialanya, sehingga kekurangan lemari piala. Guru-gurunya minta dibelikan lemari piala. Misinya yaitu yang pertama meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial. Kebetulan di Pende ini keagamaannya sangat kuat, sehingga Pende ini mungkin salah satu desa di kecamatan kesana yang paling giat melaksanakan kegiatan. Dari mulai kegiatan keagamaan, kegiatan apalagi HUT RI, itu semua ada. Karena apa, semua sampai dangdut segala macam itu sering mengadakan. Sampai acara NU Muslimat yang seperti itu, desa Pende itu paling ramai. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif melalui pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Yang ketiga, meningkatkan budaya gemar membaca, menulis, dan meneliti bagi warga sekolah. Yang keempat, melaksanakan manajemen sekolah yang aspiratif, transparan, efisien, dan akuntabel. Yang kelima, meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, alhamdulillah untuk ekstrakurikuler kami sudah berjalan untuk pramuka, terutama yang pramuka kami sudah melaksanakan kegiatan pramuka sampai pelatihan tingkat apa? SD Raimuna Pak? Penggalang. Iya, masih tingkat penggalang, sudah mengadakan pelatihan dan masa tamu. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang sedikit-sedikit saya menggunakan dana BOS untuk perbaikan, ya hanya sebatas perbaikan, terutama dinding-dindingnya yang semula agak koreng
korengan seperti ini. Alhamdulillah sudah saya coba perbaiki ya, ada mendingan. Kemudian tong sampah, dan alhamdulillah yang terbaru ini ada punya garasi untuk siswa, ya garasi sepeda. Kita lanjutkan untuk bab 3 itu pelaksanakan rencana tindak lanjut. Nah ini dengan judul untuk RTK-nya peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui workshop, pelatihan menyusun modul ajar berdiferensiasi. Kemudian supervisi akademik berbasis coaching telah modul ajar dan kajian manajerial. Ini 4 kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan RTK-nya. Kemudian ini adalah sebelum melaksanakan tindak lanjut, saya mengadakan sosialisasi. Pertama dengan mengundang guru-guru dulu, ini surat undangannya. Kemudian ini daftar hadirnya. Nah, ini daftar hadirnya, dan ini adalah foto dari kegiatannya. Ini terlihat saya memaparkan materi. Ya, selanjutnya ini ada guru sedang tanya jawab atau diskusi. Yaitu dari hasil sosialisasi tersebut, berdiskusi bersama guru dengan latar belakang atau berdasarkan rapor pendidikan sekolah kami ini, yang paling rendah aspeknya di pembelajaran. Sebenarnya kami nggak punya yang warna merah, entah yang salah yang membuatnya yang waktu mengisi apa bagaimana, sehingga kami nggak ada yang merah, adanya warna kuning, yaitu terutama di pembelajaran. Untuk itu saya menekankan di pembelajarannya. Yang pertama, setelah diskusi dan observasi kepada guru-guru, ternyata guru-guru kebanyakan modul ajarnya itu copy paste atau download dari Google kebanyakan, dan di print tanpa mereka kurang paham masalah modul ajar itu seperti apa. Sehingga saya menekankan ini mungkin harus ada workshop atau pelatihan tentang modul ajar, terutama modul ajar berdiferensiasi. Yang untuk itu RTK-nya berjudul peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui workshop, pelatihan menyusun modul ajar berdiferensiasi. Nah ini RTK-nya dimulai dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, kemudian hasilnya itu dari 8 orang guru ini bisa membuat modul ajar berdiferensiasi itu mencapai rata-rata 79,81 dengan kategori ini baik. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi, satu, motivasi guru ini masih rendah. Kemudian yang kedua, guru masih copy paste dalam menyusun modul ajar. Yang ketiga, kemampuan guru masih ada yang masih rendah. Nah itu refleksinya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi kepala sekolah, karena kepala sekolah ini adalah pemimpin, ya. Jadi harus kepala sekolahnya dulu untuk menggerakkan guru-guru. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam membimbing penyusunan modul ajar. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam memahami teknik penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Ini dokumentasi RTK-nya. Ini narasumbernya kebetulan saya sendiri memaparkan materi, kemudian mengeksplorasi rapor pendidikan dan diskusi dan tanya jawab. Nah ini adalah hasilnya. Ini rata-ratanya ada 79,81. Kemudian dari 8 orang guru ini ada 8 yang sudah nilainya baik, bahkan ada yang 1 yang lumayan baik, tetapi ada 2 orang yang masih kategori cukup. Ini adalah 2 orangnya dan tergolong guru baru, guru yang baru kemarin saya angkat menjadi GTT. Jadi mungkin pemahamannya masih agak kurang, jadi nilainya cukup, ada 2 orang. Kemudian untuk supervisi administrasi berbasis coaching, ini terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan siklus 1 dan pelaksanaan siklus 2. Untuk siklus 1-nya yaitu tanggal 10 dan 11 Oktober, siklus 2-nya 12 dan 13 Oktober. Ini perencanaannya. Ini menentukan guru sasaran, yaitu guru sasarannya adalah guru kelas 1 dan guru kelas 5 yang kebetulan sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah ini adalah dokumentasinya, dimulai dari coaching, ya, dari coaching pra observasi, kemudian pembelajaran dan pasca observasi. Dan ini adalah hasil dari siklus 1 dan siklus 2. Ya, alhamdulillah ada peningkatan. Yang siklus 1 masih kategori B, siklus 2 nilainya sudah A. Kemudian telah modul ajar, ini adalah dokumentasi telah modul ajar, dimulai dari persiapan, kemudian diskusinya, sampai mengisi instrumen telah modul ajarnya.
Ini adalah kajian manajerial, terdiri dari kajian KWSP, kajian RKS, kajian rapor pendidikan, dan monet. Nah, ini kajian KWSP untuk persiapan menyiapkan lembaga instrumen, koordinasi, dan menganalisis kekuatan dan kelemahan. Nah, ini pelaksanaannya, dan hasilnya bisa menyatakan ada masih ada kekurangan karena harus menyertakan pembiayaan satuan pendidikan. Ini masih ada kekurangan. Ini untuk kajian RKS hampir sama ya, ada kelemahannya juga. Kemudian ini kajian rapor pendidikan, dan ini adalah monitoring dan evaluasi yang pada pelaksanaannya pelaksanaan berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu guru dan operator. Hasilnya secara umum aspek manajerial di SD Negeri Benden 02 ini sudah terprogram berjalan dengan baik, hanya saja perlu memperhatikan beberapa aspek yang masih perlu dibenahi dalam setiap instrumen yang telah disusun. Ini dokumentasinya. Dan ini adalah simpulan dan saran, dan terutama mungkin sama ya, ini saya ke sarannya di BPDP, kemudian kepala sekolah, dinas. Intinya khusus untuk kepala sekolah, implementasinya mungkin kedepannya biar kegiatan ini tidak terhenti hanya sampai kegiatan dalam rangka penguatan kepemimpinan dan manajerial saja, tapi harus berkelanjutan dan ditutup dengan pantun. Sedikit pantun burung yang berkonsentrasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada makalah mohon dimanfaatkan, kalau ada salah mohon dimaafkan. Berhubung waktu sudah menunjukkan lewat 15 menit, presentasinya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.